Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resbelia dari kelas D Desain Analisis Algoritma dengan NIM 24501503071111055. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video, yaitu menyelesaikan tugas yang mengenai materi divide dan conquer. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja saya masuk ke persoalannya atau soalnya. Oke, kita masuk. Oke, jadi untuk persoalannya seperti ini, yaitu yang dimana namanya closest pair permasalahannya. Jadi closest pair itu apa? Closest pair itu sesuai namanya, yaitu closest itu terdekat. Jadi kita mencari titik antara titik ini yang paling terdekat. Jadi yang jaraknya itu paling terkecil atau paling minimum dengan menggunakan algoritma divide dan conquer. Jadi sebelum masuk ke menjawab persoalannya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana algoritma divide dan conquer itu tersendiri. Jadi seperti ini. Jadi semisal anggaplah kasus kita ini namanya kan closest pair. Oke, closest pair. Nah, divide conquer itu seperti apa? Divide-nya itu kita membagi satu masalah besar menjadi dua masalah lagi. Jadi kita bagi masalah yang besar itu bagi dua, menjadi permasalahan itu lebih kecil. Lalu ketika kita cek kedua permasalahan yang kita bagi itu ternyata belum masuk ke sub permasalahan yang terkecil, maka kita bisa pecah lagi ke permasalahan yang lebih kecil. Jadi kita bagi dua lagi. Nah, pada yang pertama ini disebut divide. Lalu yang kedua ini maaf. Ini conquer. Nah, jadi setelah kita mencapai titik yang permasalahan paling kecil atau perbandingan yang bisa kita bilang paling terkecil, jadi kita langsung bisa mengcombine-nya atau membandingkan. Jadi pada permasalahan yang paling kecil ini, misal kita dapat satu hasilnya, ya kan? Nah, ini juga sudah, maka kita combine namanya. Kita combine, kita bandingkan lagi mana yang paling terkecil atau mana yang paling kecil atau yang paling max. Nanti hasilnya dapat di sini. Lalu yang di sini juga hasilnya kita bandingkan. Lalu dapat hasilnya di sini. Lalu kita bandingkan lagi dan akan dapat hasil min max. Nah, tapi pada permasalahan ini permasalahannya itu closest pair, berarti kita hanya mencari minnya atau paling terkecilnya atau paling mendekati di titik P1, P2, P3 sampai P8. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja izinkan saya langsung memulai langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, seperti yang tadi saya bilang, itu kita bagi permasalahan P1 sampai 8 itu menjadi dua bagian. Karena di sini total ada 8 titik, jadi saya bagi jadi 4 titik masing-masing. Jadi 4 titik yang kiri dan 4 titik yang kanan. Lalu setelah saya analisis atau saya cek, ternyata ini 4 ini, kita ganti warna merah deh. Oke. 4 ini ternyata bisa dibagi dua lagi. Ini juga saya bagi dua lagi. Jadi P1, P2, P3, P4 dan P5, P6, P7, P8 untuk kita bandingkan untuk mencari min
eh, minus atau paling terkecil dari semua ini. Tapi kita bagi permasalahan itu sekecil P1, P2, P3, P4 dan ini dan P7, P8. Jadi nanti kita bandingkan ini, kita cari P minnya, ini juga minnya dan sampai P8. Lalu kita masuk ke conquer. Jadi tadi kita bagi dua lagi itu namanya conquer. Nah, di sini saya sudah membuat visual yang bisa kita lihat itu jaraknya tersendiri. Dan agar mempersingkat waktu juga, yang tidak lama-lama saya buat gambarnya. Jadi di sini saya buat jarak dari P1 P2 itu dengan garis A, P3 P4 garis B, P5 P6 garis C, dan P7 P8 garis D. Lalu saya namain lagi ini permasalahan pertama, sub pertama, sub masalah kedua, sub masalah ketiga, sub masalah keempat. Lalu setelah kita dapat, kita analisis, ternyata ya cuma dua. Ya cuma dua kan berarti garisnya cuma ini aja. Ya kan, terdekatnya cuma ini aja. Kita nggak bisa ke P3 karena kita lagi membandingkan dua titik ini. Oke, setelah sudah kita analisis, ternyata tidak ada apa-apa. Maksudku tidak ada titik lain yang bisa kita bandingkan. Lanjut kita combine. Nah, oke. Di sini ternyata setelah kita combine dari yang sub 1 ini dan sub 2, kita combine jadi satu dan garis ini dihilangkan. Nah, ini kita gabungkan juga, ternyata hasilnya seperti ini. Ya kan? Lalu kenapa ada garis merah, biru dan hitam ini? Oke. Sebelumnya kita bandingkan terlebih dahulu yang sudah kita analisis sebelum awalnya, yaitu titik A dengan B, titik C dengan D. Karena kita hilangkan garis ini. Bentar, biar gampang dilihatnya. Nah, jadi kita bandingkan garis A dan garis B, garis C dengan garis D. Nah, agar kita dapat minimalnya untuk membandingkan garis-garis yang bisa kita sambungkan atau kita bandingkan lagi. Jadi kita bandingkan dulu garis A dengan garis B. Lalu kalau semisal kita lihat dari visualnya sendiri, garis ini dengan garis ini sepertinya paling terkecil itu B ya, buat jadi patokan di sisi kiri. Untuk membandingkan yang garis warna merah ini dengan garis warna biru juga. Jadi kita bahas dulu yang bagian sebelah kiri. Di sini saya sudah buat perbandingannya agar terlihat lebih jelas, karena ini saya dapat dari mana? Di sini saya duplikat saja garisnya. Di sini juga, dan kebetulan ini juga sudah sejajar. Lalu yang pertama tadi kita bandingkan garis A dan B. Garis A dan B. Ternyata hasilnya dapat paling terkecil itu B. Lalu saya ambil lagi kedua garis ini, yang merah dan biru. Ternyata hasil yang paling kecil itu garis B. Otomatis garis B ini udah dibilangnya standar terkecil jika mau dibandingkan. Nah, lalu nih garis hitam apa? Misal saya membuat ini karena ya masih bisa disambungkan, dan ternyata garis ini kalau kita lihat juga ternyata masih lebih besar daripada standar terkecil kita di bagian kiri. Oke. Setelah kita dapat minimal yang B, minimalnya itu B, berarti kita sini masukkan itu garis B yang kita dapat, lalu kita pindah ke sisi kanan. Nah, sisi kanan ini sesuai yang sebelumnya, ada garis C dan garis D. Nah, di garis C dan garis D ternyata di antara titik P5, P6, P7, P8, ternyata kita masih bisa bandingkan ini dengan garis ini, atau garis ini dengan garis ini. Kalau secara visual seperti itu. Lalu jika dilihat secara garis lurus,
tegak lurus maksud saya, kita bandingkan, kita dapat visualnya seperti ini yang sudah saya buat. Tapi kita bandingkan dulu garis yang pertama C dengan D. Oke, hasilnya seperti ini. Garis C ternyata lebih besar daripada garis D. Lebih panjang dari garis D. Dan otomatis kita dapat closest-nya atau minimalnya dari sub permasalahan yang kanan, yaitu D, atau otomatis standar terkecilnya itu D. Lalu saya bandingkan lagi dengan garis yang pertama warna merah dan garis kedua yang warna biru di sebelah kanan. Ternyata hasilnya yang paling kecil atau paling pendek atau minimalnya prosesnya jarak antar dua titik itu garis yang D. Nah, ternyata kalau kita lihat juga secara visual antara P5 dengan P8 ini terlalu panjang dan tidak perlu kita hiraukan atau tidak kita hitungkan, apalagi dengan garis yang ini. Oke, sampai sini harusnya sudah dapat minimalnya. Jadi kalau misal kita lihat dari yang tadi, permasalahan ini kita sudah sampai ke permasalahan sebelah sini. Sebelah sini. Hasil dari yang terkecil ini kiri, left, ini right, ini left, ini right. Nah, kita dapat hasilnya tadi B dan D. B, D. Lalu setelah kita dapat hasilnya B dan D, kita bandingkan lagi secara keseluruhan untuk mencari mana yang paling terkecil atau paling terpendek atau paling terdekat antar dua titik. Lalu saya buat lagi visualnya seperti ini. Untuk yang sudah saya bandingkan, saya tidak membuat lagi visualnya. Saya membuat visual baru, yaitu ada visual jarak antara P4 dengan P5, P3 dengan P6, dan juga minimal dari sisi kanan dan sisi kiri. Yang dimana kita harus bandingkan dulu garis B dengan garis D, baru kita bandingkan lagi dengan garis 1 dengan garis 2 atau garis-garis lainnya. Jadi sini saya sudah buat secara visual tegak lurusnya agar kita bisa bandingkan. Ternyata garis yang paling terkecil atau terpendek itu garis D. Jadi otomatis kita dapat closest-nya atau secara keseluruhan dengan yaitu standarnya itu minimalnya D. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan garis-garis yang possible atau masih bisa disambungkan dan kita bisa bandingkan. Jika dilihat dari sini, ini saya hilangkan biar kita bisa bandingkan, atau titik-titik yang masih bisa kita sambungkan. Ternyata titik-titik yang masih bisa disambungkan itu titik P4 P5 tadi 1, P4 dengan P6, ataupun P3 dengan P6, ataupun P1 P7, atau P3 ke P7, atau P2 ke P5. Tapi setelah saya analisis, yang perlu kita bandingkan hanyalah ini P4 P5 dengan P3 P6, karena secara visual itulah yang terkecil atau terpendek dibandingkan yang lainnya. Karena P2 P4 sudah kita bandingkan di awal sebelah kiri, karena kita udah nggak pakai lagi, jadi ini saya nggak gambar. Lalu misal ini P4 P6, itu pun masih dibilang lebih kecil antara B dan D. Misal permisalan kita buat di sini garis baru untuk P4 P6. Kita copy aja ini. Zoom agar terlihat. Nah, ya kira-kira visualnya seperti ini. Dan kita tegak lurus mendekati. Lalu warna kita ganti dengan warna lain semisal merah. Lalu kita namakan ini dengan garis ketiga. Oke, kita duplikat lagi garis ini, lalu kita bawa ke sini. Dan tidak saya ubah dari sini, namun saya ubah dengan rotate ininya.
tegak lurus 180 derajat, lalu saya bawa ke sini, dekati. Nah, ini sudah tegak lurus tuh, 4 ke 4 garis ini. Lalu kita namakan lagi ini garis ketiga. Nah, setelah saya ambil 4 garis ini, ternyata paling terkecil adalah tetap garis D. Bisa dilihat di sini. Hitam. Set. Sini ya. Nah, ini otomatis sudah kita dapat closest-nya yaitu D. Yang dimana garis D ini adalah garis P7 dengan P8. Jadi untuk permasalahan ini, dengan masalah closest pair ini kita dan menggunakan algoritma divide and conquer, kita mendapatkan hasilnya yaitu garis P7 ke P8. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan lebih detail kenapa saya menggunakan visual seperti ini. Karena satu, bisa dilihat lebih jelas kayak panjang pendeknya. Lalu semisal karena ini tidak ada nilai antara jarak satu titik dengan titik lainnya, maksud saya itu seperti ini. Misal P3 P4 itu jaraknya 3, terus ini 2, P7 P8 ini entah 5, lalu ini entah 8. Nah, misal seperti itu, otomatis saya perlu hitung manual lagi secara titik koordinat, atau kayak misal ini 0, ini 1, 2, 3, 4, lalu lalu saya tarik garis lurus ini, dan ini saya kita bawa ke sini. Nah, misal jarak ke sini dari 0 ke 1 ini berapa? Misal saya ambil 2, sini 2. Lalu jarak dari sini itu berapa? Misal 5. Otomatis saya harus ngitung sisi miring segitiga ini atau A-nya. Nah, karena di sini tidak ada jarak nilai jaraknya, otomatis saya menggunakan ya visual secara kasat mata atau secara mata bisa dilihat jelas. Jadi seperti itu alasan saya membuat visual seperti ini dengan perbandingan sub-sub terkecil terlebih dahulu sesuai dengan algoritmanya yaitu divide and conquer. Jadi tanpa berlama-lama sini saya dapat hasilnya itu D, P7, P8. Oke. Jadi hasilnya bisa saya bilang dapat titik P7 antara P8 dengan garis D. Oke, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih. Itu saja dari saya untuk menyelesaikan tugas divide and conquer ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.